Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sewida Ningrum dengan NIM 1211 0721458. Saya mahasiswi Winsus Karyo dengan prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan melakukan percobaan kimia tentang reaksi asam basa mengenai erupsi gunung meletus dan reaksi redoks tentang cangkang telur dan cuka. Baiklah, mari kita lakukan percobaan kimia yang pertama, yaitu tentang reaksi asam basa mengenai erupsi gunung meletus. Adapun alat dan bahannya yaitu 1 asam cuka, baking soda, sabun deterjen, gelas plastik, sendok, pewarna makanan, air, tanah liat, dan botol plastik. Langkah pertama, kita buat miniatur gunungnya dari tanah. Dan inilah hasil miniatur gunung yang terbuat dari tanah tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan 3 sendok makan baking soda ke dalam miniatur gunung Merapi. Setelah baking soda masuk ke dalam miniatur gunung Merapi, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan sabun deterjen kira-kira sebanyak 3 sendok makan. Kemudian kita masukkan pewarna merah dengan air putih. Setelah itu, kita aduk hingga homogen atau tercampur. Lalu, kita masukkan air pewarna merah ke dalam lubang kawah dengan perlahan. Kemudian, kita aduk perlahan cairan yang ada di dalam hingga tercampur rata. Dan langkah terakhir adalah kita masukkan air cuka ke dalam lubang kawah dan kita lihat apa yang terjadi. Dan inilah yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi. Semua busa-busa atau disebut juga lahar keluar mengenai permukaan Gunung Merapi. Baiklah, kesimpulannya adalah dari percobaan yang telah kita lakukan, kita menjadi mengerti apa yang terjadi jika asam cuka atau CH3COOH dan baking soda atau NaHCO3 direaksikan, maka akan menghasilkan busa-busa yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida atau CO2. Dan gas inilah yang nantinya akan menyebabkan cairan cuka dan pewarna keluar dari kawah miniatur gunungnya. Oke, kita lanjut percobaan yang kedua, yaitu tentang reaksi redoks mengenai cangkang telur dan cuka. Adapun alat dan bahannya yaitu pertama ada 2 butir telur, cuka, air, sarung tangan, dan gelas plastik. Adapun langkah atau cara kerja yang pertama yaitu kita masukkan asam cuka ke dalam gelas plastik. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita masukkan air ke dalam gelas sesuai dengan volume air cuka. Dan kemudian kita masukkan masing-masing telur ke dalam air dan cuka secara bersamaan. Dan kita amati apa yang terjadi. Dapat kita lihat bersama, telur yang dimasukkan ke dalam larutan cuka akan menghasilkan gelembung-gelembung kecil. Sedangkan telur yang dimasukkan ke dalam air biasa tidak mengeluarkan gelembung. Setelah kita amati,
Kita diamkan telur selama 1 hari agar terjadi suatu reaksi kimia. The next day. Dan dapat kita lihat bersama, setelah telur kita diamkan selama 1 hari, tampak terlihat pada wadah telur yang berisi air cuka, pada kulit telur tersebut terlihat mengelupas, dan pada saat kita pegang, telur tersebut terasa lunak, dan tampak terlihat pada permukaan telur yang awalnya berwarna oranye akan berubah menjadi putih. Peristiwa tersebut terjadi karena cuka dikategorikan dalam zat-zat asam, dan cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat, seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusun kulit telur. Baiklah, kesimpulannya adalah, berdasarkan percobaan ini, dapat kita simpulkan beberapa hal seperti yang pertama yaitu hasil reaksi cangkang telur dan cuka berupa gelembung gas karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, cangkang telur mengandung zat kapur atau CaCO3 yang akan menjadi lunak ketika bereaksi dengan asam cuka atau CH3COOH. Yang ketiga yaitu cuka mempunyai kemampuan untuk merusak zat seperti kalsium yang merupakan komponen utama penyusun cangkang telur. Dan yang terakhir yaitu semakin banyak larutan cuka yang kita gunakan, maka semakin cepat telur itu mengapung dan menjadi lunak. Baiklah, sekian video praktik dari saya ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.